Oke guys, setelah kita membahas berbagai macam analytical tool untuk audit keamanan sebelumnya, sekarang kita membahas tentang Deep Agents. Kali ini alatnya berbeda. Kita memakai AI atau kecerdasan buatan untuk menganalisa meme coin yang akan kita tradingkan atau kita targetkan. Deep Agents adalah sebuah protokol AI untuk trading on-chain yang memakai beberapa agent-agent di mana agent-agent AI ini berfungsi untuk menganalisa data blockchain dan sosial analitik secara real time. Gunanya apa? Untuk memberikan insight kepada kita sebagai sarana pertimbangan untuk trading di dalam meme coin, terutama jaringan Solana. Fungsi Deep Agents adalah pertama, untuk melakukan perdagangan di DEX secara on-chain secara efisien. Kedua, mengubah data mentah jadi informasi berharga tentunya untuk keputusan kita. Ketiga, bisa untuk eksekusi trading dengan AI. Dan keempat, real time transaction analysis. Dan terakhir adalah untuk mengidentifikasi aktivitas whale di dalam meme coin yang kita targetkan secara on-chain. Berikut adalah tampilan dari website Deep Agent tersebut. Jenis AI agent di dalam website ini dikelompokkan berdasarkan nama-nama agent yang ditentukan oleh di pembuat website ini. Pertama ada Tiffany. Dia diperuntukkan untuk menganalisa aktivitas dari top holder di dalam sebuah token. Agent kedua adalah Selena. Agent Selena ini berguna untuk melakukan analisa berdasarkan segmentasi holder ini sedang melakukan aktivitas apa, dalam tanda kutip seperti ini. Ada bagian top holdernya itu dia melakukan aktivitas apa, ada bagian ketika top holder ini apakah sedang melakukan penjualan, atau data statistik seberapa besar porsi si holder ini memegang supply dari meme coin. Nomor 3 ada Fione. Dia memberikan alert apakah ada pump dalam sebuah meme coin. Keempat ada Sia. Dia menganalisa meme coin yang ternotifikasi di dalam X atau dimension di dalam X. Kelima ada Lucy. Dia sebagai launch agent. Keenam ada Amy. Dia sebagai on-chain trader, bisa mengeksekusi. Nah, untuk yang aktif saat ini dan bisa kita gunakan adalah Tiffany dan Selena. Sedangkan untuk keempat lainnya masih dalam testing dan development. Nah, bagaimana cara menggunakannya? Langsung saja kita live demo. Oke, jadi ini adalah tampilan dari Deep Agents. Dari Deep Agents tadi yang saya bilang, hanya ada dua yang diwakili dengan tanda aktif ya, di logo biru ini. Ada Tiffany dan Selena. Fiona, Amy, dan Lucy, dan Sia ini belum dalam proses launchingnya atau masih dalam pengembangan. Nah, untuk Tiffany, kita cukup dengan meng-copy paste dari meme coin tersebut. Contoh ya, ini not financial advice ya. Meme coin apapun yang saya ambil di sini bukan rekomendasi jual dan beli. Saya ambil contoh Fartcoin. Saya hanya perlu meng-copy CA-nya tadi di deck screener ya. Terus paste di bagian kolom analyze ini. Klik analyze. Nah, kemudian AI ini akan menganalisa dari kontrak address yang kalian copy paste. Sama seperti kalian meng-copy paste dari deck screener ke game atau analytical tool yang lain. Nah, kita lihat prosesnya. Ketika dia men-scanner, dia akan melakukan proses seperti ini. Untuk hasil jadinya akan seperti ini. Nah, oke. Ini adalah hasil contoh dari AI Tiffany. Nah, kita bisa memilih di sini berdasarkan time frame tertentu. Apakah hasilnya itu real time atau now, atau 10 detik yang lalu, atau 17 jam yang lalu, 1 hari sampai ke 1 bulan yang lalu. Ini memiliki hasil yang berbeda. Nah, untuk yang saat ini, di meme coin yang ini, sekali lagi ini bukan financial advice ya. Kita lihat ada beberapa informasi yang bisa kita dapatkan dari AI agents ini, data yang dia provide ke kita. Pertama, holders. Dia memberikan kita informasi top holder yang ada di meme coin tersebut. Terutama 10 top holder. Kedua ada dia memiliki berapa meme coin yang ada di dalam walletnya dia. Baik dalam jumlah persentasi maupun dalam jumlah USD. Ketiga adalah PNL-nya dia saat ini. Baik dalam jumlah USD maupun pengalian. Kemudian adalah statusnya dia di si 10 wallet ini. Apakah dia sedang menghold dan sejak kapan? Apakah dia sudah sedang melakukan dumping atau penjualan dan sejak kapan atau yang lain-lain.
Kemudian yang terakhir adalah informasi timeline dia membeli atau menjual. Dibuktikan dari atau diperlihatkan dari histogramnya yang ada di AI agent ini. Kemudian kita diperlihatkan market cap-nya dan informasi statistik lainnya. Seperti dia sudah lahir berapa hari, seperti ini 48 hari. Top 10%-nya jika dijumlahkan berapa persen supply yang dimiliki. Di sini kita juga bisa men-share analisa kita ke orang-orang. Nah kemudian bagaimana cara menganalisa atau menggunakan website ini agar berguna dan menghasilkan profit untuk kita di meme coin. Pertama adalah kita lihat apakah top holder ini sedang melakukan penjualan, terutama top holder pertama ya. Karena biasanya dia yang memegang supply paling banyak. Kita lihat apakah dia sedang melakukan penjualan atau hold atau justru terus membeli atau akumulasi. Yang kedua adalah kita lihat current PNL-nya. Ketika kita melihat current PNL-nya masih sedikit dalam arti dia masih 1 kali, masih 2 kali. Itu artinya dia masih kemungkinan besar hold. Kenapa? Karena relatif dalam meme coin karena kenaikannya sangat masif, jarang sekali untuk meme coin Degen dalam arti jika dia itu smart money, dia hold itu cukup lumayan sampai targetnya cukup besar. Nah tetapi perlu diwaspadai, ini bukan kepastian dan ini bukan juga patokan bahwa di saat ini dia belum menjual atau di saat ini dia tidak akan menjual. Semua balik lagi kombinasi dari berbagai analisa yang kalian lakukan. Salah satunya ini. Dan lalu lihat juga si top holder ini yang nomor pertama ini, dia udah hold sejak berapa hari dari lahirnya meme coin ini. Yang paling dasar adalah janganlah sampai top holder 1 sampai 5 ke atas itu dia sedang dalam tahap penjualan atau distribusi. Otomatis lantai atau floor fundamental dari si meme coin ini akan rapuh. Jadi perlu diwaspadai supaya kita bisa terhindar dari meme coin yang dalam tanda kutip berpotensi untuk ngedam, patutlah agar kita terhindar dari efek dam meme coin, kita perlu melihat dari top holder ini apakah dia masih mau hold dalam jangka waktu lama sejak meme coin itu lahir atau dia baru-baru saja. Ketika semakin lama si top holder ini menahan, artinya dia mungkin tahu sesuatu yang trader lain tidak tahu. Dalam tanda kutip masa depannya atau pengembangan meme coin tersebut. Apalagi jika kita lihat ya, dari timeline yang sebelah kanan ini, dia rutin melakukan pembelian. Dibuktikan dari histogramnya naik, ada hijaunya naik, hijau yang sebelah kanan naik dan lain-lain. Jangan kita lihat pada top holder yang dia melakukan penjualan yang dibuktikan dengan histogram merah muncul semakin ke arah hari ini dan ke depan, karena itu berdampak negatif pada harga meme coin. Jadi kalau yang saat ini si top holdernya itu masih dalam tanda kutip dia floating loss padahal dia smart money, itu menjadi tanda tanya dan patut curigainya tapi dalam tanda kutip positif. Kenapa? Kalau dia smart money seperti pada video yang lalu, seharusnya dia tahu ini ke depan meme coin ini bagus atau tidak. Nah, kalau bagus, kenapa saat floating loss dia masih hold? Ya memang di sini tidak ada yang floating loss. Tapi kalau ada, di contoh lain kalian mengcopy CA-nya dan ketemu yang current panel ini masih floating loss dan dia tetap hold lama, nah itu alasannya apa? Itu yang harus kalian cari tahu. Kalau memang bagus dan rata-rata semua tetap hold, top holder ini nggak hanya 1 dari 10, itu bisa jadi pertimbangan. Jadi inilah agent dari Tiffany. Nah, selanjutnya Selena. Agent ini berguna untuk melihat aktivitas dari holder berdasarkan segmen-segmennya. Pertama ada segmen berapa persen holder ini secara histogram menghold meme coin ini. Kedua, dari persentase berdasarkan jumlah USD yang dipegang secara kumulatif dari top 10 holder. Yang selanjutnya ada berdasarkan nama-nama whale yang bukan hanya sekedar kontak address, tapi nama seperti USDC, BONG, dan lain-lain. Dalam tanda kutip, meme coin yang saat ini sedang kita analisa, tapi ini bukan financial advice ya. Whale ini juga menghold USDC dan beberapa meme coin termasuk BONG. Nah ini juga bisa jadikan pertimbangan. Dalam tanda kutip, bisa jadi whale ini juga menghold beberapa blue chip meme coin. Contohnya, whale ini juga menghold 9,8 juta dolar USDC dan ada 927 ribu dolar BONG. Kemudian juga ada sisi di bagian behavior si holder itu sendiri. Ada dari seberapa banyaknya si whale-nya itu
menghold meme coin, PNL-nya, lalu tadi behavior-nya, apakah dia konsisten hold atau buy atau justru sedang menjual, dan timeline-nya. Jadi untuk bagian si Selina ini dia menggabungkan antara Tiffany dengan versinya sendiri. Untuk di bagian on dan PNL serta holdernya ya mungkin kurang lebih sama seperti Tiffany. Tetapi di bagian holders breakpoint, well holdingnya itu ini ada yang berbeda. Jadi ini bisa jadi sarana pertimbangan kita dari sisi top holder. Sekali lagi, pertimbangan kita bukan hanya dari developer dan holder, tetapi juga well atau holder yang berada di peringkat teratas atau top frag holder. Sehingga kita perlu melihat apakah whale yang saat ini berada di meme coin yang saat ini kita sedang targetkan benar-benar memberikan kita kepastian bahwa dia akan terus hold tanpa ada kemungkinan dia menjual. Nah, untuk analisa yang lebih dalam lagi sebenarnya dalam agent ini kita perlu hanya satu, creativity analytical thinking. Memang yang diberikan kepada kita data ke setiap orang sama. Contoh, ketika saya membuka Tiffany, yang data Tiffany berikan kepada saya itu holder on current panel status dan buying timeline. Tetapi cara membacanya itu yang berbeda setiap orang. Contoh, kalau satu orang membaca tentang current panel mungkin hanya sekedar oh ya dia panelnya agak jauh. Tetapi mungkin di perspektif orang berbeda, lebih jauh lagi seperti oh dia panelnya dari sisi USD-nya berdasarkan wallet yang dia punya. Jika saya lihat ya, ini contoh ya. Misalnya ada seseorang yang mengambil perspektif lain, oh berdasarkan wallet ini harusnya porsinya dia masih sangat kecil, jadi bisa saja dia diam. Nah, jadi yang diperlukan dalam analisa menggunakan AI agent ini adalah kreativitas. Orang yang berbeda bisa jadi memiliki perspektif analisa yang berbeda walaupun datanya sama. Sekali lagi, without data, tradinganmu hanya asumsi. Sampai jumpa di video selanjutnya.